ular nih yang di sini nih, ular yang di dalam itu kalau nggak kita pegang sama nggak kita injek, mereka nggak akan gigit. Percaya sama gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satwa Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Sesuai dengan judul ya teman-teman ya. Jadi 4 benda atau barang yang tidak disukai ular. Kenapa gue bahas ini? Karena minggu-minggu ini banyak ular bermunculan di komplek gue ya. Banyak ular bermunculan di komplek gue. Dan gue pengen ngehimbau warga, terutama warga-warga gue sih, biar aman dari teror ular. Sebenarnya bukan teror sih, karena dia masuk ke pemukiman warga itu cuma cari makan ya teman-teman ya. Karena di habitatnya sudah habis makanannya, bahkan habitatnya udah nggak ada ya, bukan nggak ada sih, sudah sedikit gitu teman-teman. Jadi ini contoh barang-barang ini. Waduh, 4 nih benda dan barang yang tidak disukai ular. Bukan berarti ular takut ya, mereka itu nggak kenal takut sih, tapi mereka itu menghindar ya. Kalau menghindar itu biasanya dari makhluk hidup yang lain dan predator yang lain seperti manusia, seperti burung elang, burung predator lainnya pokoknya. Makanya di rumah gua ada burung predator ya. Itu buat ngasih sensor juga kalau ada ular-ular yang masuk ke dalam rumah. Kalau sama ular gua sih udah aman. Ular-ular yang di bawah biasanya dia rada sensitif, yang benar-benar keluar kandang. Jadi gua sebenarnya rada males nyebut merek ya. Tapi ini ya udahlah, nggak apa-apa buat warga biar bisa antisipasi. Biar ular nggak masuk rumah mereka. Walaupun misalnya ada mau masuk nih, tiba-tiba nggak jadi, karena ada 4 barang ini teman-teman. Apa aja sih barangnya? Jadi gua mulai pakai yang simple ya, yang simple ini. Jadi ini jatuhnya kapur baros apa kamper ya? Kapur baros apa kamper? Di sini ada gambarnya panda. Nggak tahu ini disebutnya apa ya, gue nggak ngerti. Ini nih, tuh jelaskan teman-teman. Kalian tahu kan yang buat pewangi nih, yang buat baju tuh biasanya. Nah, ini bisa kalian sebar di kolong rumah kalian atau sudut-sudut rumah kalian. Itu biar si ular tersebut tuh ini ya, males buat masuk. Aman teman-teman pakai ini, aman. Terus yang kedua ada buku. bukan buku ya, ini lem tikus. Gua harus nyebutin namanya juga kayak ini cap gajah tuh teman-teman. Jelas nggak? Cap gajah. Jadi bentuknya kayak buku gitu ya, bisa dibuka. Ini masih segel, dan gua baru beli emang khusus buat edukasi ke warga biar nggak panik ya, nggak panik karena munculnya baby ular. Ini lem gajah. Kenapa pakai lem? Kan ini buat tikus, lem tikus ini. Kan ini buat tikus. Jadi fungsinya gue beberapa ada setahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu gitu. Warga ada yang ibaratnya pemikirannya cerah lah. Dia pakai, bukan niatnya bukan buat ular tadinya, niatnya buat tikus di dapur. Tapi kepakai juga teman-teman. Jadi si ular tersebut lewat dapur terus nempel di lem tikus ini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak bisa pakai ini ya. Bisa pakai ini. Ini simple banget sih, tapi kayaknya kalau untuk di rumah itu butuh 5 kali ya. Di kamar kayak di kolong-kolong yang penting. Karena ular tuh ular yang berbahaya kalau di rumah kita itu cuma ular yang di bawah ya. Ular yang di atas tuh jarang, kecuali kalian masuk hutan. Nah, yang ketiga keempat, langsung aja ya, ketiga keempat. Ini ada baygon teman-teman, baygon. Jadi ini tuh bisa buat antisipasi juga, bisa buat kalau kita udah kepepet ada ularnya di situ, kalian bisa ngusir pakai ini ya. Ini baygon. Kenapa bisa gue bilang baygon? Karena gue pernah ngalamin. Jadi ada ular masuk rumah warga dan dia masuk ke lubang teman-teman. Gimana tuh caranya ngeluarin dia dari lubang? Karena kalau misalnya kita tungguin pasti lama dong. Ular takut sama manusia teman-teman. Jadi terpaksa gue eksperimen pakai baygon, sama pakai ini nih yang keempat nih, pakai pengharum ruangan.
itu disemprotin ke lubangnya, nanti dia keluar, nggak lama keluar dia. Karena apa? Kena bau menyengatnya teman-teman, karena si ular nggak suka pewangian ya, pokoknya bau-bau yang menyengat tuh nggak suka tuh ular. Dan rada ekstrim sih waktu itu, karena pas gue semprot dia lama keluarnya, gue nggak sabar ya teman-teman, nggak sabar, dan akhirnya gue bakar si lubang itu. Gue semprot, karena baygon kalau misalnya kita semprot ke lubang terus kita bakar tuh meledak, tok, nggak lama keluar tuh ular, baru eksekusi gitu teman-teman. Jadi keren banget ya, simpel. Ini kalian bisa beli di warung-warung ya, warung-warung terdekat, toko-toko terdekat di rumah kalian pasti ada kok, karena ini kebutuhan rumah tangga teman-teman. Ini kamper paling berapa sih, nggak nyampe 10.000. Terus ini lem gajah nggak nyampe 20.000. Kalau ini gue lupa gue lupa ini udah habis kayaknya, ini masih ada dikit gitu. Cukup simpel ya bapak-bapak, ibu-ibu, karena kalau anak-anak muda jarang sih. Dan kalau di rumah gue sendiri gimana ya, nggak pakai ginian, karena alhamdulillah gue ngerti tentang ular, jadi aman. Terus kalau bisa rumah bapak-bapak, ibu-ibu itu bersih ya, bersih dari tumpukan barang bekas atau barang yang sudah tidak dipakai. Itu kalau bisa jangan ditumpuk, kalau bisa dirapin, kalau bisa dibuang, dirongsokin aja, atau nggak kepake. Kalau misalnya emang kepake, bikin rak biar kolong itu kelihatan ya. Jangan sampai nggak ada kolong terus terus ketutup sama barang-barang bekas. Itu fatal banget sih. Itu ular suka banget sama tempat yang bener-bener sulit dijangkau sama manusia, barang-barang tumpuk-tumpuk gitu. Wow, banyak banget. Jadi tolong para warga, para masyarakat Indonesia, kita cegah ya. Dan gue imbau juga, kita mencegah di rumah kita, dan kita jangan rusak habitat si ular tersebut, karena kasihan mereka. Makhluk hidup juga teman-teman, seperti kita. Jadi mereka kita sayangi dengan cara menjaga habitat mereka, bukan dengan cara membunuh. Jadi gue sempet rada sedikit emosi, karena wajar juga sih, gue manusia biasa. Gue sempet itu ngeliat di postingan grup berkebun ya, ada bapak-bapak nanya, ini ular apa ya, tadi nemu di kebun, ini berbisa apa enggak ya? Oh, itu salah kaprah, itu yang jawab komentarnya. Dan akhirnya gue di situ ngasih tahu kalau itu ular tidak berbisa dan jenisnya ini gitu, jenisnya ini. Dan akhirnya ibu-ibu, bapak-bapak yang lain pada so tahu dan gue capek ngejelasinnya. Dan mohon banget gue buat kalau misalnya ada konten-konten yang mendidik, konten-konten edukasi tentang ular, penting kan? Karena rumah kalian pasti pernah dimasukin ular juga, itu tontonlah. Karena lumayan buat ilmu pengetahuan kita. Jadi kita tahu mana ular berbisa dan mana ular tidak berbisa. Tapi terkadang sih susah ya buat orang awam membedakan itu. Ya kalau bisa anggap aja semua ular tuh berbahaya, gitu aja deh. Anggap aja semua ular tuh berbahaya. Jadi jangan pernah ditangkap pakai tangan kosong gitu. Jangan pernah ditangkap pakai kosong. Oh iya, kalau ini kan gue bicara soal 4 benda atau barang yang bisa mencegah ular buat masuk rumah. Sebelumnya itu banyak loh teman-teman, bahkan sampai sekarang, sampai detik ini masih ada yang percaya kalau ular takut sama garam. Nah, kita bakal bahas di konten selanjutnya. Mohon maaf nih, konten soal layar tar dulu ya, karena ini urgent banget. Jadi kita update soal ular aja, penanganan ular. Mungkin besok gue bikin konten soal ular sama garam ya. Mungkin gue sempat dulu ngebahas, tapi kayaknya perlu lagi deh, perlu up terus biar mereka pada paham. Jadi ular itu sebenarnya nggak takut sama garam. Besok kita tes langsung. Jadi mereka takut sama wewangian, bukan takut sih, mencegah ibaratnya. Karena dengan bau yang menyengat, mereka akhirnya balik lagi, putar balik gitu teman-teman. Terus apa lagi ya yang mau gue bahas ini? Kalau bisa jangan dibunuh, dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu atau warga di Indonesia ini bisa kontak animal rescue atau reptile rescue atau damkar, pemadam kebakaran. Karena pemadam kebakaran sekarang tugasnya bukan cuma memadam api doang, memadam kebakaran bukan. Mereka ditambah lagi tugasnya merescue hewan liar atau satwa liar. Jadi kalian bisa kontak mereka, tapi takutnya rumah kalian jauh dari damkar,
ya udahlah, kontak yang sekiranya tetangga yang bisa rescue ular gitu. Dan tetap sih kita harus pakai safety tools seperti ini ya. Kalau ini namanya hook teman-teman. Kalau ini namanya hook. Kalau ini biasanya dipakai yang udah ahli ya, udah paham karakter ular. Ini pakainya ini kayak pemulung, kayak punya pemulung lah. Pakai ini. Ini hook namanya, hook tuh. Jelas kan? Guys, bentar, gue taruh dulu pojok. Dan ini namanya grab stick. Ini namanya grab stick. Tuh fungsinya buat ngejapit. Tuh. Mantap. Grab stick. Ini kepakai buat ular ukuran sampai semeter lah, semeter lebih dikit. Dan ini nih. Ini ular hasil rescue di kompleks sendiri. Ini baru beberapa aja ya, sebelumnya udah pernah gue lepasin banyak lumayan. Jadi ini yang belum gue lepasin karena gue nunggu kabar-kabar lagi. Bisa jadi gue pengen program jadi gini ya, program si ular yang udah gue rescue, laporan, tampung dulu ularnya, baru nanti dilepasin. Dan sampai sekarang masih ada yang mikir kasih tuh ke si Aris, nanti bisa dijual. Gak semua ular bisa dijual ya. Nggak semua ular. Zaman sekarang orang terpikirnya duit. Padahal nggak semua ular bisa jadi duit. Jadi gue di sini emang niat murni menolong. Gue nggak pernah pamrih ya, maksudnya kayak gue minta imbalan nggak. Karena urusannya nyawa. Gue bisa nyelamatin nyawa pun gue seneng ya. Bisa ibaratnya menolong orang biar nggak kegigit ular bisa. Oh iya, ular. Bentar, nih gue kasih lihat nih. Ular nih yang di sini nih, ular yang di dalam itu kalau nggak kita pegang sama nggak kita injek, mereka nggak akan gigit. Percaya sama gua. Kalau ada yang bilang ular ngejar kalian itu bohong. Kalau ular yang ada yang ngejar kalian bilang kalau ular itu ada yang ngejar kalian itu bohong ya. Karena sejatinya ular itu takut sama manusia. Takut dihakimi teman-teman, takut dibunuh. Ya mungkin ada yang kemarin-kemarin sering bunuh ular. Ketika nonton video ini, gue berharap stop bunuh ular. Karena ular tuh ada manfaatnya juga buat lingkungan kita, buat alam kita. Mereka buat menjaga keseimbangan ekosistem alam kita, gitu. Mereka makanin tikus-tikus yang ada di sekitar rumah kita, di kebun-kebun. Kalau ular pada dibunuhin, nanti tikusnya makin banyak. Gitu. Oh iya, satu lagi. Ada hewan yang bisa mendeteksi adanya ular. Apa aja sih hewannya? Kalau yang gue tahu ya, ini, kalau dari segi burung tuh burung-burung predator, dan kalau mamalia ada di kucing sama anjing. Mungkin ada yang mikir, wah anjing ini najis atau gimana gitu. Oke, bisa pakai kucing. Tapi gue lebih rekomen ke kucing kampung ya. Karena kalau kucing kampung tuh lebih lincah kali ya, lebih terlatih ketimbang kucing ras yang sering disayang-sayang itu yang lemot. Kayaknya lebih bagus kucing kampung, itu lebih mantap. Insya Allah mereka bisa mendeteksi di mana ada ular. Kalau ada ular masuk rumah kita, kalau ada di sini ada yang belum pelihara kucing. Lumayan itu ngebantu kita dari ular yang mau masuk ke rumah kita. Mereka akan mendeteksi. Biasanya gue sering nemuin kejadian kucing mainin ular ya, mainin gitu, dan akhirnya yang punya rumah tahu, wah ada ular gitu. Bahkan kadang-kadang kucing itu ngegigit ular dan bawa ke majikannya. Udah ya, kalau misalnya emang ada ucapan gue yang emang masih membingungkan, bisa tanya-tanya di kolom komentar, atau masih kurang jelas, atau emang ada yang mau ditanyakan, silahkan, nggak usah sungkan-sungkan, langsung aja tulis di kolom komentar. Insya Allah gue jawab ya. Oke, mungkin cukup sekian. Jadi next video tentang ular sama garam, fenomena ular sama garam. Thank you buat yang udah nonton video di Satwa Sakti. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.